Selamat sore Bapak Ibu, selamat sore wajib pajak, orang pribadi dan badan dimanapun berada. Happy weekend, selamat menikmati liburan, menikmati akhir pekan. Dan di sini saya coba membantu untuk merespon beberapa pertanyaan dari teman-teman maupun peserta brevet pajak yang bertanya bagaimana sih Pak Dani strategi Bapak menghadapi pelaporan SPT tahunan badan dan orang pribadi tahun 2025. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa SPT badan maupun tahunan memiliki jatuh tempo atau batas pelaporan. Yang dimana orang pribadi tahun 2025 adalah di akhir Maret 2026 dan juga badan pelaporannya di akhir April 2026. Sehingga ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu siapkan. Kenapa Pak disiapkan? Karena saluran pelaporannya berbeda Bapak Ibu. Dulu kita bisa pakai e-form dari DJP online, nanti di tahun 2025 pelaporannya sudah menggunakan Cortex Bapak Ibu. Jadi Cortex itu adalah saluran untuk melaporkan SPT orang pribadi dan badan untuk tahun pajak 2025. Terus langkah-langkah apa yang harus saya lakukan Pak? Pertama, Bapak Ibu harus menghubungi kantor pajak Bapak Ibu untuk mendapatkan jadwal sosialisasi bagaimana penggunaan atau bagaimana pelaporan SPT orang pribadi tahunan maupun SPT badan tahunan menggunakan Cortex. Nanti ada jadwal, ada online atau offline. Silakan hubungi kantor pajak masing-masing. Di mana NPWP Bapak Ibu atau NPWP perusahaan terdaftar nanti akan dijadwalkan oleh kantor pajak. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu bisa nanti mencari tahu ke beberapa asosiasi konsultan pajak atau asosiasi akuntan yang membuka link atau channel bagaimana sosialisasi pelaporan SPT orang pribadi maupun SPT badan tahunan khususnya tahun pajak 2025. Itu langkah kedua. Pada saat nanti ke kantor pajak, kembali lagi ke tahap pertama tadi yang saya jelaskan, jangan lupa Bapak Ibu bisa mintakan dummy Cortex tahunan. Apa tujuannya dummy Pak? Dummy itu adalah trial tools sebagai alat agar Bapak Ibu bisa coba untuk melaporkan SPT tahunan, ya SPT tahunan menggunakan dummy tools tersebut. Nanti Bapak Ibu bisa trial, mungkin bisa dibawa ke kantor. Kalau tidak dikasih akses dummy-nya di kantor, berarti dikerjakannya di kantor pajak dengan cara membawa laptop masing-masing. Itu adalah secara teknis step-step bagaimana Bapak Ibu bisa mengerjakan. Karena apabila Bapak Ibu tidak pernah disosialisasikan, akan sulit nanti untuk pelaporan PPH tahunan orang pribadi dan juga PPH tahunan badan. Itu paling penting untuk mengikuti training dan sosialisasi. Yang kedua, Bapak Ibu jangan lupa untuk beberapa catatan saya setelah saya mengikuti training. Nanti pada saat Bapak Ibu masuk ke section accrual, section pembukuan, Bapak Ibu tetap memilih pembukuan secara accrual. Kenapa? Karena menurut standar akuntansi, pembukuan yang diakui adalah pembukuan secara accrual basis. Jadi nanti walaupun dia ada open option, pembukuan secara accrual atau cash, tetap Bapak Ibu menggunakan pembukuan secara accrual karena standar akuntansi kita mengharuskan kita pembukuan secara accrual. Itu poin yang kedua. Dan yang poin ketiga, Bapak Ibu nanti bisa menghubungi konsultan atau menghubungi praktisi pajak, bahkan juga bisa menghubungi saya apabila nanti ada hal-hal dalam teknis pelaporan yang Bapak Ibu rasa ada kesulitan. Karena ini penting, karena ini merupakan Cortex, pelaporan tahunan melalui Cortex adalah hal yang baru untuk para wajib pajak. Berarti mungkin wajib pajak ada yang bisa lapor langsung, tapi mungkin juga butuh panduan atau bimbingan dari konsultan maupun dari praktisi pajak dan akuntansi. Dan yang terakhir adalah karena ini bersifat web based, pengerjaan Cortex itu web based, sehingga pelaporannya itu langsung dari webnya,
langsung dari web Cortex, dari link Cortex, sehingga pada saat nanti batas pelaporan, kami mengingatkan Bapak Ibu jangan injury time untuk melapor pajak. Kalau itu memang akhirnya batas pelaporannya Maret 2026, usahakan sebelum batas pelaporan itu Bapak Ibu sudah melaporkan pajaknya, jangan injury time, karena kita juga tidak tahu apakah server nanti dari Cortex-nya bisa menampung pada saat injury time pelaporan atau tidak, karena kita tidak mau spekulasi untuk hal itu. Jadi saran saya jauh-jauh sebelum batas pelaporan, Bapak Ibu sudah melaporkan SPT tahunan orang pribadi dan badan. Jadi itu aja sore ini pertanyaan dari beberapa peserta brevet dan teman-teman konsultan serta dari beberapa wajib pajak orang pribadi dan tahunan. Semoga bermanfaat dan aplikatif. Semangat selalu.